Awal terjadinya masa reformasi dimulai dari peristiwa krisis moneter Asia Tenggara di tahun 1997, tepatnya di Indonesia. Dolar naik dari 1 dolarnya 2.500 jadi 15.000 yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Pada pemilihan tahun 1997, Golkar menang di Soeharto terpilih lagi menjadi presiden yang sebenarnya dianggap tidak becus. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997, dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nilai tukar terus melemah pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent, nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdeses. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara terbanyak yaitu 74,5%, sehingga pada sidang umum MPR menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya dengan B.J. Habibie. Akhirnya, mahasiswa demo dan menuntut ada 6 agenda reformasi, yaitu 1. Adili Soeharto, 2. Amandemen UUD 1945, 3. Hapus diri fungsi ABRI, 4. Otonomi daerah seluas-luasnya, 5. Supremasi, penegakan hukum, 6. Pemerintah yang bersih dari KKN. Karena peristiwa ini demo ada di mana-mana, menyebabkan terjadinya tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1997. 4 mahasiswa Trisakti meninggal, yaitu 1. Elang Mulia Lasmana, 2. Hafidin Royan, 3. Hendriawan Sie, 4. Heri Hartanto. Dari sana demo makin besar, bahkan pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1997 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, gedung DPR diduduki oleh para mahasiswa yang benar diduduki dan dikuasai pada semuanya oleh mahasiswa. Dan akhirnya hari yang ditunggu terjadi pada tanggal 21 Mei 1997 pukul 9.05 menit. Soeharto mengundurkan diri dan ia diganti oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Jadi setelah digantikannya Soeharto oleh Habibie, maka Indonesia masuklah ke masa reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998, direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya.
Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa B.J. Habibie dimulai pada tanggal 21 Mei 1998, 20 Oktober 1999, setahun 5 bulan. B.J. Habibie melakukan kebijakan antara lain: 1. Membentuk kabinet. Kabinetnya dinamai Reformasi Pembangunan. 2. Menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum. 3. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi. 4. Membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. 5. Melakukan restrukturasi dan rekapitulasi situasi perbankan melalui pembentukan BPPN. 6. Menaikkan nilai tukar rupiah THDAO dolar hingga di bawah Rp 10 juta. 7. Mengadakan jejak pendapat atau referendum bagi orang Timur-Timur. 8. Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai dari 141 parpol yang mendaftar hasil pemilu: PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Abdurrahman Wahid dimulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai 2001, setahun 9 bulan. Melakukan kebijakan antara lain: 1. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 2. Memisahkan TNI dengan polisi. 3. Penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. 4. Persetujuan nama Papua mengganti nama Irian Jaya dan persetujuan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua Desember 1999. 5. Memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR atau DPR, membalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, membekukan Partai Golkar, menggagalkan toleransi, terlibat dalam skandal Brugigate dan Bulogate. C. Masa Megawati dimulai tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan. Melakukan kebijakan antara lain: 1. Membentuk Kabinet Gotong Royong. 2. Pembentukan KPK. 3. Privatisasi BUMN. 4. Penundaan pembayaran hutang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. 5. Membentuk otonomi khusus Aceh dan Papua. 6. Menaikkan pendapat per kapita. 7. Pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol, yaitu pemilihan anggota legislatif 5 April 2004 dan pemilihan presiden secara langsung. D. Masa Susilo Bambang Yudhoyono dimulai tanggal 20 Oktober 2004 sampai 2014, yaitu 10 tahun. Melakukan kebijakan di antara lain: membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, konversi minyak tanah ke gas, dana pendidikan 20% dari APBN, kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dan GAM, pelunasan utang terhadap IMF dengan 2 tahap, pemberian BLT dan BLSM sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Bylaw Bank Sentri, pemilu legislatif 9 April 2009 diikuti 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilu 2014, pemilu legislatif 9 April 2014 diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dengan kandidat Prabowo, Hatta Rajasa, Joko Widodo, dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Nur Tanio, industri dirgantara nasional. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat diuntungkan oleh booming minyak pada 1970-an. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman, B.J. Habibie, pada tahun 1964. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional.
Industri-industri strategis yang dikembangkan oleh Habibie adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Yang kedua, ada Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN di Bandung. Ketiga, Perusahaan Armada Laut (PAL) di Surabaya. Yang keempat, Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategi tersebut menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. IPTN yang bertempat di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Salah satu wujud kerjasama Habibie dengan MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASA yang berkedudukan di Spanyol adalah diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO 105 dan CN235. Salah satu hasil dari IPTN adalah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat terbang, antara lain NC-21100, helikopter NBL 412, NAS 323, Super Puma, CN234, CN235, CN250, dan ND130. Pertumbuhan IPTN yang begitu pesat mendorong industri-industri pesawat terbang dunia bekerja sama dengan IPTN. Di antara perusahaan tersebut adalah General Electric, industri mesin pesawat terbang, dengan didirikannya divisi Universal Maintenance Center. Kerjasama lainnya yang dijalin adalah dengan Boeing, salah satu industri pesawat terbang terbesar di dunia. Kerjasama yang dijalin adalah meningkatkan kemampuan manajemen IPTN agar efisien dan mampu berproduksi secara maksimal. Teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 16 Agustus. Indonesia merupakan salah satu yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah disebut domestik Palapa. Penamaan Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Di Indonesia sendiri, komunikasi telepon dan telegram semakin lancar. Pengembangan satelit SKSD Palapa ini mendukung Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memanfaatkan satelit untuk komunikasi domestiknya yang mengintegrasi di seluruh wilayah Nusantara. Peningkatan jaringan komunikasi ini tentunya bukan hanya sebatas untuk keperluan masyarakat umum, namun dimanfaatkan juga oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pabrik untuk meningkatkan komunikasi. Satelit yang dikembangkan Indonesia pada awalnya adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B. Satelit Palapa tersebut wilayah cakupnya mencapai seluruh wilayah Indonesia, ASEAN, dan Papua Nugini, sehingga negara-negara ini menyewa transponder satelit kepada pemerintah Indonesia dan dapat menambah penghasilan pemerintah. Generasi pertama satelit Palapa A dan Palapa B beroperasi hingga tahun 1983. Namun, pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2, C1 dan C2, kemudian diganti dengan satelit Telkom. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol pada tahun 1987. Pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan cabang Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa yang menjadi kebanggaan nasional. Pembangunan jalan tol ini dikembangkan oleh pemerintah pada tahun 1997, baik dikelola oleh Jasa Marga maupun oleh swasta. Pada tahun 2014 juga dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong Manokwari dan Jayapura Merauke. Di Jawa juga dikembangkan jalan tol di Semarang, Surabaya, dan juga Bandung Cipularang. Jalan-jalan tersebut mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya lebih cepat. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi. Pertengahan kebijakan ini secara nasional dan instan baru dilakukan pada masa Orde Baru. Ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal atau Demas. Demas merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip petani modern.
Pada sekelompok petani tradisional Demas, ini menerapkan penggunaan varietas unggul pupuk kimia pestisida, perbaikan tata cara bertanam, dan menyediaan saluran irigasi yang baik. Ada program yang bernama Program Sabtu Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah yang baik. 2. Pengairan yang teratur. 3. Pemilihan bibit unggul. 4. Pemupukan. 5. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman. 6. Pengolahan pasca panen langkah lainnya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil pertanian antara lain. 1. Membangun gudang-gudang pabrik penggilingan padi dan menetapkan harga dasar gabah. 2. Memberikan berbagai subsidi dan insentif modal pada para petani. 3. Menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan kelompok dan tani koperasi unit desa KUD. Komunikasi dan teknologi informasi. Komunikasi dan teknologi informasi adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk dapat memudahkan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perkembangan teknologi informasi dimulai dari era informasi hingga era kemajuan sistem informasi. Ketika pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa pengaruh kemajuan industri pada masyarakat dan perusahaan baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu 1. Mampu mempersingkat proses berbagi informasi. 2. Pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien. 3. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online. Yang keempat, masyarakat dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat lain. Yang kelima, sosialisasi kebijakan pemerintahan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Dampak negatif dari perkembangan teknologi seperti yaitu 1. Manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. 2. Kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. 3. Rentan terjadinya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 4. Rentan terjadinya kejahatan di internet seperti adanya penyebar virus komputer, pornografi, perjudian, dan menonton perilaku kekerasan. 5. Memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain.